Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Rahman, NIM saya 20119226. Saya dari kelas PAI 3G dengan dosen pengampu Nispi Syahbani SAG MPDI. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media pembelajaran PAI dengan judul Ketentuan Nikah Sesuai Syariat Islam. Berbicara tentang nikah, tentunya hal ini tidak lepas dari suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan umat manusia untuk berkembang biak, melestarikan dan melanjutkan kehidupan dari umat manusia itu sendiri. Dalam agama Islam, melaksanakan suatu pernikahan tentu ada prosedurnya tersendiri. Namun, pada saat ini yang akan dipelajari bukanlah prosedurnya, melainkan tentang arti dari nikah tersebut dan bagaimana hukumnya dan tujuan dari menikah itu sendiri. Supaya lebih jelas, mari kita bahas. Poin yang pertama yaitu arti nikah atau kawin. Disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dua kosakata, yakni nikah dan kawin. Punya arti berbeda namun mempunyai kesamaan dalam makna. Arti kawin yakni membentuk suatu keluarga dengan lawan jenisnya, sedangkan nikah adalah lebih dari itu karena harus sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, inilah solusi yang diberikan oleh agama Islam ketika ada seseorang yang memiliki kasih sayang dan rasa cinta pada lawan jenis agar tidak terjerumus dalam ranah perzinahan, maka orang tersebut haruslah menikah. Poin yang kedua, dalil-dalil tentang nikah. Adapun untuk dalil-dalil tentang menikah ini sudah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut dalil yang menjelaskan dan memerintahkan seseorang untuk menikah. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 49 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ayat tersebut berbunyi, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Poin yang ketiga yaitu hukum nikah. Melihat dalil-dalil nikah tersebut, tentunya dapat dirumuskan beberapa hukum mengenai nikah itu sendiri. Hal ini tentu disebabkan oleh keadaan dan kondisi dari seseorang itu sendiri. Artinya, meskipun menikah adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ada juga yang memang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa. Dari sinilah hukum nikah yang awalnya adalah sunnah bisa berubah-ubah sesuai keadaan dan kondisi dari orang yang ingin menikah tersebut. Lalu apa saja hukum nikah tersebut dan kenapa bisa berubah-ubah? Hukum nikah tersebut diantaranya ada 5. Yang pertama, sunnah. Hal ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mampu. Yang kedua, wajib. Nikah akan menjadi wajib apabila seseorang sudah pantas mampu untuk menikah. Yang ketiga, makruh. Hal ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah berkeinginan untuk menikah namun belum mempunyai perlengkapan dan bekal untuk menikah. Yang keempat, haram. Hukum nikah menjadi haram manakala seseorang tersebut mempunyai niat atau tujuan untuk melanggar syariat. Artinya, seseorang menikah hanya untuk kesenangan dirinya saja sehingga sudah tidak memperdulikan terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima, mubah. Hal ini diperuntukkan bagi mereka yang belum berkeinginan menikah dan tidak menimbulkan kerugian manakala pernikahan atau perkawinan tersebut dilaksanakan. Poin yang keempat yaitu rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat dalam pernikahan ini mempunyai perbedaan di antara ulama fikih. Meskipun demikian, kebanyakan ulama, utamanya yang berpegang pada mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama, akad atau yang disebut dengan ijab kabul.
akad nikah ini merupakan sesuatu yang penting karena terjadi perjanjian antara dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini berupa ijab dan qabul. Ijab qabul boleh menggunakan bahasa asing. Artinya, melakukan ijab qabul juga boleh memakai bahasa Indonesia. Contohnya, bentuk ijab qabul atau penyerahan yang dilakukan oleh wali perempuan ini adalah dengan berkata, "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram." Dilanjutkan dengan qabul atau penerimaan dari pihak laki-laki dengan berkata, "Saya terima nikahnya dan kawinnya anak bapak yang bernama si A dengan sebuah mahar seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram. Poin yang kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, kedua mempelai ini tentu juga harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama Islam. Adapun syarat-syarat dari kedua mempelai tersebut adalah: yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Yang kedua, pihak laki-laki dan perempuan mempunyai identitas yang jelas. Yang ketiga, pihak laki-laki dan perempuan sedang tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahannya. Yang keempat, pihak laki-laki dan perempuan mempunyai usia yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Poin yang kelima, pihak perempuan adalah orang yang dikehendaki oleh pihak laki-laki dan sudah mendapatkan persetujuan darinya atau tidak ada paksaan. Poin yang ketiga, adanya wali perempuan. Wali di sini adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Adanya wali ini merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang artinya tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali. Lalu siapa saja orang yang menjadi wali? Orang yang berhak menjadi wali dari perempuan adalah: yang pertama, ayah, bapak kandung dari mempelai. Jika tidak ada ayah, maka kakek sebagai gantinya. Yang kedua, penerima wasiat. Dan yang ketiga, laki-laki yang menjadi kerabat dekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah perempuan tersebut. Yang keempat, orang yang bijaksana dalam keluarga perempuan tersebut. Yang kelima, pemimpin setempat atau wali hakim. Poin yang keempat, dua orang saksi. Adanya dua orang saksi ini juga merupakan faktor penting karena dengan adanya saksi tentu seseorang bisa menjaga akad nikah ini dari timbulnya suatu fitnah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Poin yang kelima, mahar nikah. Mahar ini adalah suatu pemberian yang bersifat wajib dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Pemberian ini bisa berupa barang, uang, ataupun sebuah jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam ketika dilangsungkannya akad nikah. Pemberian mahar ini merupakan sebuah kewajiban, sehingga tanpa mahar suatu pernikahan tidaklah dianggap sah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang mahar ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Poin yang kelima, orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Dalam hukum Islam, tidak semua orang bisa melakukan pernikahan dengan sesukanya. Ada hukum yang berlaku bahwa ada orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Dilihat dari keadaan seseorang, orang yang haram dinikahi tersebut menjadi dua. Yang pertama, mahram yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, mahram muabbad.
yakni keturunan, saudara satu susuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, mantan menantu perempuan, dan mantan ibu tiri. Yang kedua, mahram ghairu muwabbad adalah mahram disebabkan menghimpuan dua perempuan yang masih berstatus saudara, semisal saudara sepersusuan kakak atau adiknya. Dari penjelasan tentang mahram di atas yang merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 23 dan 24, maka ada 4 macam jenis mahram yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, mahram karena memiliki satu garis keturunan, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, bibi, baik dari pihak bapak ataupun ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Yang kedua, mahram dikarenakan hubungan pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri atau digauli. Yang ketiga, istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak atau menantu. Yang ketiga, mahram dikarenakan hubungan satu susuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang satu susuan. Poin yang keempat, mahram dikarenakan permaduan atau berpoligami. Yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Poin yang keenam, pernikahan atau perkawinan yang dilarang. Dalam kajian nikah ini, ada juga suatu pernikahan atau perkawinan yang hukumnya tidak boleh alias dilarang. Di antaranya adalah yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah menikah dengan waktu yang telah ditentukan atau kawin kontrak. Misalnya, seorang laki-laki yang menikahi perempuan hanya seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan sehari. Yang kedua, nikah muhalil. Nikah muhalil ini adalah pernikahan yang dilakukan pihak perempuan yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, sehingga diharamkan untuk rujuk pada suaminya. Nikah muhalil ini jelas dilarang dan jelas termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaknat orang-orang yang berbuat seperti ini. Poin yang ketiga, nikah syighar. Ini adalah di mana seorang wali yang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan pula dengan anak perempuannya. Poin yang keempat, pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah ini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tersebut sedang dalam masa iddah baik secara perceraian ataupun karena meninggal dunia. Poin yang kelima, pernikahan orang yang sedang ihram. Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika masih menjalani ibadah haji ataupun umroh dan belum memasuki masa tahallul. Yang ketujuh, tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut adalah yang pertama, untuk saling melengkapi antara hubungan laki-laki dan perempuan dalam rangka memperbanyak keturunan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan hidup baik lahir maupun batin. Yang ketiga, menghalangi diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama dan untuk menjaga kehormatan dari manusia itu sendiri. Poin yang keempat, memenuhi kebutuhan birahi atau seksual manusia secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai pembahasan ketentuan nikah sesuai syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.